Sobat Kebun. Video kali ini saya akan menunjukkan ke Sobat Kebun bagaimana cara membuat pupuk kompos dari kotoran kambing. Sebelum kita memulai pembuatan pupuk, mari kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Yang pertama, kotoran kambing murni sebagai bahan utama dalam pembuatan pupuk kompos. Nah, di sini saya mempersiapkan kurang lebih 100 kg kohe kambing. Kemudian arang sekam 1 karung, serta arang kayu 1 karung, atau tepatnya abu dari sisa pembuatan arang kayu. Nah, kenapa saya menggunakan abu dari arang kayu ini? Karena ini adalah sisa dari pembuatan arang kayu dan sayang untuk dibuang. Jadi saya memanfaatkan sebagai campuran pembuatan pupuk ini. Selain itu, arang sekam dan arang kayu dapat meningkatkan rongga udara saat bercampur dengan tanah. Kemudian, air kita masukkan ke dalam ember kurang lebih 10-15 liter air. EM4 atau efektif mikroorganisme sebagai pengurai. Nah, kemudian molase atau tetes tebu sebagai nutrisi untuk bakteri yang ada di EM4. Jika tidak ada, Sobat Kebun juga bisa menggunakan gula pasir atau gula merah. Kemudian cangkul atau skop kecil untuk mengaduk atau mencampurkan pupuk. Kemudian terpal atau apa saja sebagai alas, karung untuk proses pengomposan. Setelah dipersiapkan alat dan bahan, keluarkan kotoran kambing murni sebanyak kurang lebih 100 kg dari karung ke atas terpal. Pastikan kotoran kambing bersih dari sampah plastik, kayu, atau bebatuan yang terdapat dalam kotoran kambing. Aduk semua bahan tadi hingga merata. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, ambil air dalam ember yang sudah kita persiapkan, kurang lebih 15 liter air. Kocok terlebih dahulu EM4 sebelum kita masukkan ke dalam ember. Masukkan EM4 ke dalam air sebanyak 3 tutup botol EM4, di mana dalam 1 tutup botol penuh kurang lebih sebanyak 12 ml. Nah, kemudian kita tambahkan molase atau gula merah yang sudah kita siapkan tadi sebagai nutrisi untuk bakteri EM4. Aduk hingga merata. Kemudian, kita diamkan beberapa saat agar bakteri-bakteri tersebut mulai aktif. Selanjutnya, kita percikan cairan EM4 tersebut ke seluruh permukaan campuran kotoran kambing, arang sekam, dan arang kayu hingga benar-benar merata. Kita bolak-balik dengan cangkul dan kita perciki kembali hingga tercampur dengan merata. Setelah kita perciki dan kita aduk dengan merata, selanjutnya untuk proses pengomposan ini kita gunakan karung yang sudah kita persiapkan dengan memasukkan campuran kotoran kambing, arang sekam, dan kayu ke dalam karung dan jangan terlalu penuh. Sobat Kebun, kenapa kohe harus difermentasi terlebih dahulu sebelum diaplikasikan ke tanaman? Yang pertama, untuk mengurai bahan-bahan organik yang terkandung di dalam kotoran kambing, sehingga mudah diserap oleh tanaman, sehingga tanaman tersebut lebih baik dan lebih subur. Yang kedua, kotoran kambing yang masih segar mengandung amoniak yang cukup tinggi, serta terdapat banyak patogen atau mikroba yang berbahaya untuk tanaman. Jika langsung diaplikasikan ke tanaman, bisa menyebabkan tanaman menjadi layu, bahkan bisa menyebabkan kematian pada tanaman, maka diperlukanlah proses fermentasi terlebih dahulu sebelum diaplikasikan ke tanaman. Kemudian, kemungkinan besar masih ada biji gulma yang masih ada di dalam kotoran kambing. Proses fermentasi juga berfungsi untuk mematikan biji atau bibit gulma yang masih berada di dalam kotoran kambing. Baik Sobat Kebun, selanjutnya karung kita ikat dengan menggunakan tali. Setelah itu, tempatkan ke tempat yang teduh atau ternaung sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung atau tidak terkena guyuran air hujan. Selama proses pengomposan ini, setiap 1 minggu sekali Sobat Kebun bisa melihat kondisinya dengan memegang permukaan pada karung atau kita membukanya. Jika terasa hangat atau mengeluarkan asap, berarti proses fermentasi atau pengomposan sedang berlangsung. Bolak-balik karung dan injak-injak untuk meningkatkan sirkulasi udara, serta untuk menurunkan suhu yang berlebih. Setelah kurang lebih 4 minggu, maka kompos ini sudah bisa kita gunakan dengan ciri-ciri tidak berbau, dingin, kering, dan mudah hancur.
Sebelum kita aplikasikan ke tanaman, sebaiknya sobat kebun mengangin-anginkannya terlebih dahulu. Terima kasih sobat kebun sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi sobat kebun. Dukung terus channel ini dengan mengklik subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan terima kasih.